nggak sih kalian merasa sedih? Atau pernah nggak kalian merasa kosong? Tapi kalian nggak tahu penyebabnya apa. Kalau itu berlangsung selama sehari 2 hari, mungkin bisa dibilang wajar. Tapi kalau itu berlangsung selama 2 minggu, kalian harus hati-hati ya. Soalnya itu bisa jadi bukan sedih biasa, itu bisa jadi gangguan depresi. Menurut RSPL pada tahun 1992, depresi adalah gangguan mood di mana kondisi emosional berkepanjangan yang mewarnai seluruh proses mental seperti berpikir, berperasaan, dan berperilaku pada seseorang. Pada umumnya, mood yang secara dominan muncul adalah perasaan tidak berdaya dan kehilangan harapan. Depresi adalah gangguan kesehatan mental yang serius. Banyak yang alami tapi mereka nggak sadar. Gejala depresi macam-macam, tapi biasanya orang mengalami depresi merasa sedih hampir setiap hari. Kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu disukai, sulit tidur atau kelebihan tidur, merasa lelah, merasa tidak berguna, bahkan ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Depresi bukan karena kurangnya bersyukur atau lemahnya iman, tapi ini adalah hal yang serius dan penting untuk diperhatikan. Berdasarkan data dari Hak Global Data Exchange, terdapat sekitar 251 hingga 310 jiwa yang menderita gangguan depresi. Dari sini kita ketahui bahwa gangguan ini itu bukan masalah yang bisa kita sepelekan dan merupakan masalah serius untuk ditangani. Gangguan depresi ini dapat memberikan banyak dampak yang merugikan kita. Bisa jadi hal itu membuat kita tidak bisa menjalani kegiatan sehari-hari seperti bekerja, melakukan kuliah, sekolah, dan lain-lain. Hal itu tentunya akan merugikan kita di berbagai hal. Selain itu, hal itu dapat membuat pekerjaan kita menumpuk, membuat kita bermasalah dengan sosial, dengan orang-orang yang terkait dengan pekerjaan kita, karena tanggung jawab kita pun pasti tertunda dan tidak terselesaikan dengan baik. Karena gangguan depresi ini dapat membuat orang kehilangan motivasi untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Apabila ada di antara Anda atau kenalan Anda yang sedang mengalami gangguan depresi, tidak perlu khawatir karena hal ini dapat diatasi oleh banyak hal. Yang pertama, Anda bisa meminta bantuan profesional seperti psikolog dan psikiater. Di sana akan ada konseling, psikoterapi, atau penggunaan obat. Namun, tentu saja penggunaan obat ini berada di bawah pengawasan pihak profesional. Selain itu, makan yang sehat dan makan yang teratur dapat mengurangi simptom dari gangguan depresi. Selain itu, yang paling penting adalah dukungan dari lingkungan sekitar, terutama keluarga. Maka dari itu, apabila ada di antara yang Anda kenal sedang menghadapi gangguan depresi, tentunya kita harus membantunya dengan memberikan dukungan atau motivasi agar orang tersebut semangat untuk cepat sembuh. Dan perlu diingat bahwa Anda tidak sendiri. Ada kita dan juga orang di sekitar yang peduli dengan Anda. Ingat ya, kalau kamu ngerasa butuh bantuan, gak apa-apa banget buat bicara. Kalian bisa bicara ke teman, keluarga, guru, atau bahkan bisa ke profesional mental. Terus, minta tolong itu bukan berarti kita lemah, tapi itu merupakan satu langkah awal di mana kita mau sembuh. Kamu ingat ya, kalau kamu tuh gak sendiri, terus kamu itu berharga dan kamu layak buat bahagia. Jangan remehkan depresi, Jangan menghakimi. yuk saling jaga dan peduli.